menyita perhatian publik dengan kemampuannya dalam menguasai beberapa bahasa asing. Boleh berikan aplaus yang meriah, kita sambut Vicky Naki. Oke, halo Kak Vicky. Kak Vicky boleh duduk dulu ya, atau mau menyapa dulu juga boleh. Всем привет! Oh, ini говорит по-русски, да? Ну ладно. Hai semuanya guys. Thank you udah nungguin sampai jam 4 ya. Thank you banget. And ya. Yeah. Oke, terima kasih Kak Vicky. Bentar ya, saya mau manggil satu lagi. Dan narasumber kita yang kedua ada Kak Rian Ramdhani dari Direktorat Jenderal Pajak. Berikan aplaus yang meriah. Kak Vicky, kita bincang santai aja ya, karena ini juga udah sore. Kalau tadi kan topiknya agak berat-berat gitu ya Kak ya, kita santai aja gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu, gimana kabarnya Kak Vicky? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Tadi menyapa teman-teman pakai bahasa apa itu tadi? Rusia. Wih, bahasa Rusia. Oke, kalau kesibukannya lagi sibuk apa nih? Saya sekarang ya konten kayak biasa, terus juga ya sering juga ngadirin acara kayak Mofest contohnya. And yeah, that's pretty much it. Learn languages. Oke, thank you for coming ya. Thank you for inviting me. Ya, dan kalau Kak Rian, gimana kabarnya Kak Rian? Hai, kabarnya baik nih, sehat, alhamdulillah. Sehat. Sibuknya kalau tadi bikin konten Kak Vicky, Kak Rian sibuk apa nih? Sibuknya karena penyuluh pajak, jadi penyuluhan edukasi dari pagi, sore, siang, malam, ikut penyuluhan. 24/7 ya? Betul. 24/7 siap untuk melayani konsultasi dari masyarakat gitu, luar pastinya. biasa ya. Oke, teman-teman boleh berikan tepuk tangan saya lagi untuk kedua narasumber kita. Oke, langsung saja ya Kak Vicky ya. Kak Vicky kan sebagai seorang content creator nih. Tadi sebelum naik ke stage, saya sempat ngintip nih subscriber YouTube-nya tuh ternyata udah 6,08 juta loh, luar biasa ya. Nah, tentunya sebagai seorang content creator dengan subscriber sebanyak itu tuh butuh suatu effort ya. Nah, mungkin boleh diceritain awal mula Kak Vicky nih memutuskan untuk menjadi seorang content creator tuh seperti apa? Good question. Sebenarnya aku itu udah memulai main YouTube ya dari tahun 2018. Jadi setelah tamat sekolah SMA, aku memutuskan untuk gap year. Jadi 1 tahun aku di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Bukan karena alasan yang lain ya, males sebenarnya. Oh gitu, oke. Ya, cuman setelah 1 bulan di rumah, baru kayak kerasa, man, what am I doing with my life gitu kan? Aku ngapain sih? Dan orang tua juga, ayolah lakuin sesuatu. Dan aku tergerak, oke, aku kayaknya ngerjain sesuatu dan yang aku suka, mungkin aku mau buat YouTube gitu. Awalnya sih iseng-iseng sebenarnya. Dan ngebuat YouTube yang pertama kali itu tentang game, jadi bukan Vicky Naki. Oh iya, malah tentang games. Game, yaitu Mobile Legends, ya pastilah. Di sini banyak yang tahu dan banyak yang main juga. Jadi awalnya itu sebenarnya. Dan tahun 2020 awal pas masih itu pandeminya lagi ini ya, parah-parahnya, aku online class di rumah aja. Dan kayaknya harus upgrade lagi nih. Nggak bisa stay di YouTube channel yang ini aja, karena itu pertumbuhan subscriber dan viewersnya cukup lambat, jadi kayak aku harus ngerjain yang lain Cari peluang baru ya. Cari peluang yang baru, dan lihat di YouTube ada yang buat Ome TV, what is this Ome TV? Oh, you can talk to other people from all over the world gitu kan, bisa ngomong sama orang di seluruh dunia, interesting gitu kan, jadi coba pertemuan. Aku itu sebenarnya introvert. Oh iya? Ya parah. Oh introvert parah? Parah, sampai ngomong sama orang baru itu nggak bisa dulu. Kalau kayak gini grogi nggak? Kalau sekarang sih udah enggak. Udah enggak ya? Udah terlatih. Beda ya, kalau ini introvert, ini introduction kerjaan. Oke, baik. Ya, jadi memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Aku harus coba hal yang baru gitu loh, untuk membantu juga keluarga gitu kan. Jadi ya udah akhirnya nemu Ome TV, berbicara sama orang, akhirnya kayaknya seru juga nih kalau buat konten ini gitu kan. Ya udah akhirnya ngebuat. And ya, boom, banyak yang suka dan banyak yang terinspirasi juga, and ya senang sih. Oke, berarti artinya juga Kak Vicky melakukan apa yang sesuai passion gitu ya, yang senang gitu ya. Soalnya biasanya kalau kita melakukan sesuatu sesuai hati kita, itu akan lebih mudah gitu ya. Benar banget, setuju. Oke, tapi selama perjalanan menjadi content creator, tantangan terberatnya apa sih? Oh, yaitu di tahun 2018 pas masih YouTube-nya game ya, itu kan keluarga, temen, itu nggak ada yang percaya. Ya elah ngapain sih buat YouTube, nggak mungkin gitu intinya. Tapi kayak dari dorongan dalam diri, ayolah ini bisa kok gitu kan. Dan aku itu 24 jam hampir di kamar.
Oh iya. Karena Betah kalau- banget ya? Iya, karena kalau sebenarnya nggak betah, cuma ya mau gimana lagi gitu. Karena aku satu hari harus upload 3 video dulu. Yes. Satu hari harus upload 3 video buat ngerekam, edit, upload semuanya sendiri. Jadi kayak nggak ada waktu buat keluar rumah gitulah intinya. Dan itu selama 6 bulan kayak begitu. 6 bulan kayak gitu 6 ya? bulan kayak gitu, belum ada hasil. 6 bulan ngerjain sesuatu, setiap hari. 6 bulan setiap hari di dalam kamar terus ngelakuin itu terus. Selama 6 bulan dan gak ada hasil itu sebenarnya gak kuat sih. Cuman ya kayak ngelihat orang tua, ngelihat ini yang udah, aku harus buktiin gitu loh kalau aku bisa. Dan akhirnya setelah 6 bulan baru terima email dari YouTube kalau udah bisa ada penghasilannya gitu. Dan senang banget akhirnya kasih lihat ke orang tua, mah ini buktinya. Oke, berarti Saya yang senang banget. salah satu jadi apa ya trigger semangat, oh ada penghasilannya nih ternyata ya dari konten ini. Tapi tentu saja untuk membuat konten yang bagus, yang menarik itu nggak mudah ya. Ya, Tadi kan benar-benar. Kak Vicky sampai 6 bulan gitu ya, di kamar terus gitu, prosesnya banyak gitu ya. Ya dan apa ya, tingkat kesusahan setiap konten kreator itu beda sih. Dan sekarang juga untuk YouTube-nya Vicky Naki itu beda lagi susahnya. Kalau sekarang apa susahnya? Aku harus buat konten itu jam 11 malam. Karena menyesuaikan. Menyesuaikan waktu dengan orang di luar sana, sampai kadang sampai subuh gitu. Oh iya? Iya, 6 jam, 5 jam, dan kadang-kadang itu udah segitu lamanya main Ome TV, aku nggak sama sekali dapat orang yang asik diajak ngobrol. And yeah, it is what it is gitu kan. Oke, it is what it is ya. Jadi That's behind the scene konten yang bagus, yang menarik itu ternyata ada perjuangannya loh teman-teman ya. Ya benar. Oke, nah Kak Vicky lagi, saya ke Kak Vicky dulu ya, Karian Boleh ya. dong, Sabar boleh. dulu ya. Nah kalau yang kita tahu tuh Kak Vicky kan kemampuan berbahasa asingnya ini jadi ciri khas gitu ya. Jadi ciri khas sekaligus mungkin bisa dibilang personal branding Right, gitu ya, seorang Vicky Naki gitu. Nah menurut Kak Vicky itu apakah kemampuan bahasa itu memang sengaja sebagai personal branding atau ketidaksengajaan yang akhirnya masyarakat menilai, oh kalau Vicky Naki pintar bahasa asing gitu ya. Terus kalau menurut Kak Vicky ini sendiri, gimana sih caranya kita menciptakan personal branding gitu? Oke, dan sebenarnya benar, sama sekali aku nggak ada menciptakan, oh ini aku harus menjadi, kalau dipandang orang, oh ini Vicky harus yang bisa bahasa. Enggak, karena sampai sekarang juga ada, wah Playboy internasional. Kayak sebenarnya juga, aduh, apa sih ini? Yang salah satunya abang ini kayaknya bilang aku gitu deh. Dan Ngomong Playboy internasional ada yang tersinggung juga kayaknya deh, ada yang merasa nggak nih? iya agak-agak ya mau gimana ya, tapi terserah opini orang sih ya aku nggak apa-apa gitu kan. Cuman sebenarnya aku nggak pernah menciptakan dan nggak pernah dari awal nggak pernah apa ya, kalau nggak pernah memutuskan itu brandingku nggak. Cuma orang-orang mikir, oh itu Vicky tuh yang jago bahasa gitu. Sebenarnya yang jago-jago banget sih nggak, cuman aku memang seneng banget dengan bahasa gitu. Nggak tahu kenapa, seneng banget. Kayak 24 jam denger bahasa atau belajar tuh nggak apa-apa gitu. Senang hal yang baru terutama soal bahasa gitu ya. Yes, bener banget. Dan apa tadi yang kedua? Yang kedua, gimana sih caranya kalau misal teman-teman tuh pengen membangun personal branding gitu loh, Oke. sebagai seorang content creator? Kalau saran aku sih sebisa mungkin personal brandingnya yang nggak jauh dari karakter kalian atau apa yang kalian suka gitu. Contoh misalnya cewek-cewek nggak tahu ya, senengnya make up atau senengnya masak-masak, oke, Yes. buatlah yang tentang itu gitu loh. Karena kalau misalnya apa ya, ngebuat yang nggak disukain, contoh misalnya sekarang lagi rame apa ya, kalau sekarang ya lagi rame prank contohnya, terus tiba-tiba buat prank, padahal kan mereka nggak suka gitu. Dan itu bakal 1-2 video pasti udah capek gitu. Iya, jadi capek sendiri yang bikin, terus yang nonton juga kayak aneh karena terpaksa gitu Nggak ya. natural, benar. Apalagi kalau misalnya videonya tiba-tiba, ya kan nggak semua orang buat video langsung nge-boom gitu kan, ada masanya gitu. Terus mereka udah buat 3 video, aduh masih 50 yang nonton gitu. Aku udah capek-capek segala macem, makanya itu. Nah kalau aku, udah buat aja. Dulu kayak nggak peduli soal viewers, karena aku memang enjoy ngelakuinnya. Yep. Kata kuncinya enjoy ya. Jadi teman-teman sebelum bikin konten gitu, kira-kira pikirkan sesuatu yang bikin enjoy teman-teman gitu, yang bisa dilakukan secara terus-menerus gitu ya Kak Right, Vicky ya. Oke. Nah satu lagi nih sebenarnya aku mau nanya soal content creator ini. Kan Kak Vicky ini udah jadi content creator yang bisa dibilang terkenal lah ya, terkenal. 6 juta subscriber gitu ya. Nah iya tepuk tangan dong teman-teman ya.
Ini kayaknya fans-fansnya Kak Vicky cewek-cewek nih banyak kan nih. Nggak cuma di sini, yang di rumah juga Yang loh. di rumah juga Termasuk ya? ada anak-anaknya, ada istri gue juga. Oh gitu, istrinya juga fansnya ya? Betul? Yes. Adik aku juga kayaknya fansnya Vicky Nagi deh ya. Nah, cara atau starter pack apa sih yang biasanya disiapkan oleh seorang content creator untuk bisa menghasilkan konten-konten yang bagus gitu dan menarik? Oke, sebenarnya awal aku buat video aku nggak tahu masalah ini. Cuman sekarang aku tahu kalau ada yang membuat YouTube ya, mungkin di sini ada yang membuat jadi YouTuber atau vlogger atau apapun itu. Pertama sih kreativitas, yang kedua itu again personal branding, dan yang ketiga itu konsistensi. Dan yang keempat mungkin jangan mikirin soal income dulu lah gitu. Jadi fokus ke karya dulu. Karena kalau karya bagus segala macam, pasti orang berdatangan buat nonton. Orang banyak yang nonton, pasti income-nya juga bakal masuk gitu. Jadi ya itu sih 4 itu formula aku yang paling penting. Yang paling penting itu ya, mungkin selain juga butuh modal kamera yang bagus gitu ya. Sebenarnya ada juga kok yang pakai HP doang. Pakai HP juga bisa ya? Ada begitu. Jadi gimana cara kita mengemasnya gitu ya, Benar. Mas Vicky ya. Benar. Terus selain tadi kan udah ngasih tuh starter pack gitu ya. Kalau tips-tips yang lebih jitu mungkin ya, yang lebih agak panjang dikit buat teman-teman yang mau mulai ke dunia konten creator tuh sebenarnya gimana sih tips-tipsnya? Oke, ini banyak orang yang mau mulai YouTube dan di tengah jalan mereka berhenti karena beberapa hal, dan yang paling banyak itu karena mereka mencampur adukkan konten mereka. Jadi tema itu nggak satu gitu. Contoh di YouTube aku temanya apa? Bahasa, ngomong sama orang luar, ke luar negeri, dan ya itu gitu. Jadi sama yang di Turki? ya. Oh itu juga ya. Oke, lanjut. Ke Turki juga dan segala macam. Dan ya udah, kalau misalnya contoh tadi kayak misalnya mau buat masak, mau buat make up, buatnya itu dengan tema yang itu aja. Jangan tiba-tiba buat make up terus besoknya tiba-tiba buat perbaiki mobil. Wah, kan ini nggak nyambung. Nah, itu banyak banget YouTuber pemula yang ngelakuin ini, dan itu salah banget sih. Kalau untuk pemula harus nyiptain branding tadi soalnya ya. Yes, kita harus nyiptain branding dulu. Entar misalnya viewersnya udah lumayan, viewers itu udah menyukai orangnya, bukan kontennya, apapun yang dibuat pasti bakal ditonton gitu kan. Yes. Contoh kalau misalnya sekarang, nggak tahu ya, Cristiano Ronaldo misalnya buat apapun, pasti orang nonton, karena orang suka sama orangnya gitu. And ya yang satu lagi yaitu yang aku bilang, jangan langsung, aku mau buat YouTube, aku mau cari duit gitu, jangan. Karena kalau sebulan misalnya kalian nggak ada hasil, kayaknya pasti langsung down. So ya harus oke, aku mau buat karya, dan ya that's it. Ya. Yang paling penting itu sih menurutku juga. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman untuk Vicky Naki. Nah, tadi udah banyak ngobrol ya sama Mas Vicky. Saya mau ke Mas Rian, takut nanti kabur karena dianggurin gitu ya. Masih di sini loh. Oh, masih di situ, oke. Mas Rian ini kan pegawai dari